lagi nih. Kali ini gue ngomongnya mencoba lurus biar nggak ada lagi nih komen-komen kenapa sih palanya miring, kenapa palanya tenglek. Beratan konde gue. Coba gue mau denger suaranya orang yang kalau tidur kayak orang mati, bener-bener gak bisa dibangunin, susah banget dibangunin. Siapa ya? Nah gue mau cerita nih, waktu itu kan gue ditinggal nih sama ortu gue di tengah jalan. Ya dibuang dong gue. Jadi nyokap bokap gue ini kan lagi pergi. Aduh gak enak ya, berasa kalangan Siska Kol gitu manggilnya nyokap bokap. Emak bapak gue ini lagi pergi nih, tinggalin gue sama abang gue berdua doang nih di rumah. Sampai di jam 9 malam, emak bapak gue belum pada balik nih. Abang gue juga kagak balik-balik nih dari mainnya nih. Ya udah dong, sepi rumah, kesempatan. Gue ajak temen cowok gue masuk, enggak. Sambil nunggu mereka pulang, gue tuh tiduran gitu di deket TV. Posisinya ini pintu, ini ruang tamu nih TV. Gue tiduran di sini gelar kasur. Nah, pas lagi iklan nih kan gabut nih nggak tahu mau ngapain. Nah, gue merem-merem, gak ada niatan tidur sama sekali, tapi ketiduran. Pas udah tidur kayak ada kali sejaman gue kebangun. Nah ini kebangunnya tuh bukan karena dengar sesuatu diteriakin atau apapun, tapi kayak pernah gak sih kalian tidur nih terus kayak tiba-tiba kebangun aja gitu. Pas kebangun kan posisinya lagi tidur gini kan, terus baru nih dengar suara-suara kok berisik gitu. Terus gue nengok ke atas gitu, ngeliat ke jendela ke arah pintu. Lah kok ada orang yang lagi nyongkel-nyongkel jendela rumah gue nih. Gue kunci, gue buka pintu, lah kok rame gitu. Oh ternyata di syuting Ikatan Cinta. Enggak, belum ada saat itu. Ada bapak gue di depan, ternyata bapak gue tuh udah balik dari setengah jam yang lalu. Jadi udah ngedor-gedor pintu, nih gue kagak bangun-bangun. Demi Allah gue tidur gak denger apapun cuy. Sampai dia akhirnya manggil orang buat nyongkel jendela biar nanti tangannya bisa masuk ke dalam buat buka, putar kuncinya sendiri. Udah seperti biasa kena omel saya malam-malam. Cuma karena gue masih ngantuk banget ya udah gue tinggal tidur. Ada kejadian lagi. Waktu itu gue ditinggal sama emak gue malam-malam. Dia kayaknya mau minum jamu ya, seingat gue. Gue berdua nih sama abang gue di rumah karena itu lagi UTS, jadi kita harus belajar. Nah tapi karena kesempatan nih emak gue pergi, ya udah akhirnya gue tidur tuh. Abang gue tidur di ruang tamu, gue tidur di jalanan. Enggak dong, di kamar. Pikiran gue adalah ketika emak gue pulang, gue pasti dengar suara motornya gitu. Ntar gue pasti bangun. Ternyata tidak. Akhirnya gue bangun nih. Pas kebangun, kok muka gue basah, bantal gue juga basah. Oh ternyata gue baru inget, gue lagi ikut Ibu Laga. Kalau nggak bisa jawab disiram dari atas. Ya enggak lah, ternyata gue basah itu karena gue disiram sama gue. Yang gue bingung, gue kebangun bukan karena gue disiram. Biasanya kan orang kalau disiram pas lagi tidur kan langsung kaget kebangun. Lah gue kagak kebangun ya karena emang kebangun aja gitu. Mungkin roh gue nih abis mainnya jauh gitu, jadi pas balik ke badan gue butuh waktu lama. Pas gue disiram sama gue masih jauh roh gue, 10 menit kemudian baru nyampe, makanya baru bangun. Atau ya bisa jadi nih gue ketempelan setan bolot. Bisa jadi anjir. Ini kalau yang ada anak indigo, tolong dong dilihat ada setan bolot nggak di samping gue. Pensi itu seharusnya jam 6 sore, tapi gue baru balik itu jam 9 malam karena gue nungguin harga Grab turun. Itu mahal banget, mohon maaf, duit udah pas-pasan gara-gara pas berangkat nembak harga ke ojol gitu kan, gocap buat ke Semanli doang. Yang padahal kayaknya kalau misalnya harga normal kayak nggak segitu deh. Ya udah, terus abis itu gue nungguin sampai jam 9 gue nungguin sampai jam 9 malam nggak turun-turun. Akhirnya gue sama teman-teman gue memutuskan buat naik angkot ke stasiun Depok Baru. Sebenarnya gue kan izinkan ke bapak gue kayak bakal baliknya telat gitu karena itu tadi Grab mahal. Terus gue udah disuruh, udah nggak apa-apa balik aja, nanti Grabnya dibayarin di rumah sama bapak gue. Tapi gue nggak enak kalau gue balik duluan. Teman-teman gue itu pada minta hotspot ke gue karena mereka semua nggak dapet sinyal, gue doang yang dapet sinyal. Jadi kalau gue balik nanti mereka gimana? Anjrot. The real teman sejati nggak sih? Gue memikirkan teman banget. Terus ya udah akhirnya gue naik angkot sama teman gue. Terus dua teman gue ini, gue kan berempat ya, dua teman gue ini memutuskan buat nginep di salah satu rumah teman gue yang nggak jauh dari stasiun Depok Baru. Di situ gue iri dong, gue yang kayak ih itu hari Minggu, besoknya Senin sekolah. Di situ gue yang kayak, dia enak banget lo pada nginep main-main, besok nggak sekolah lagi, libur barengan, gue juga mau kali. Ya udah akhirnya gue memikirkan cara biar gue ikutan nginep juga. Gue bilang kalau misalnya gue nggak jadi naik angkot, tapi gue dijemput sama temennya emak gue yang rumahnya nggak jauh dari Semanli, terus kayak disuruh nginep di rumah dia. Terus gue juga bilang kalau besok tuh nggak sekolah karena guru rapat, jangan dituruh pokoknya. Terus akhirnya kayak bapak gue percaya. Walaupun sebenarnya bapak gue tuh sempat agak panik karena bapak gue kayak minta itu kan ditelepon ya, bapak gue tuh kayak ngomong kayak gini, coba kasih teleponnya ke mamanya teman kamu, papa mau ngomong kayak mohon maaf, gue sama teman-teman gue ke rumah teman gue yang mau nginep ini naik angkot, kagak dijemput sama mamanya gitu. Masa gue mau ngasih ke abang supirnya, bang pura-pura jadi emaknya teman saya, kan gak mungkin gitu. Terus ya udah akhirnya gue alasan apa ya waktu itu? Oh gue gue bilang ke bapak gue kayak ya udah nanti aja pas udah nyampe rumahnya, soalnya HP aku udah lowbat. Padahal pas nyampe rumahnya gue langsung matiin HP, gak gue nyalain karena gue takut bapak gue nagih lagi. Terus besok paginya gue di spam, baru bangun nih di spam sama abang gue. Dia bilang katanya bapak gue emak gue berantem gara-gara bapak gue ngizinin gue nginep, padahal kayak emak gue nggak ngebolehin sama sekali. Di situ gue langsung panik dan
dan buru-buru pulang. Gue jam 6 bangun langsung mesen Grab juga pada saat itu, kayak udah nggak mikirin apa-apa di otak gue, cuma kayak gue takut diusir aja dari rumah. Tiba-tiba pas gue balik, baju-baju gue dilempar sama mak gue, kan mampus ya, mana yang nge-backup gue, bapak gue kerja di rumah, cuma ada mak gue, mampus aja. Terus bener aja pas gue nyampe rumah, gue didiemin sama mak gue dateng, gue mau salim kagak diwaroin. Dari situ bukan bertahan sehari dong, 3 hari gue didiemin, 2 hari kagak dikasih makan. Bukan gak dikasih makan sih, lebih tepatnya kayak gue gengsi aja gitu ngambil makanan masakan yang mak gue masakin. Jadi kayak selama 2 hari gue beli makanan dari luar mulu, mampus saya tekor miskin, gue jatuh miskin habis itu. Terus ya udah, gue nggak pernah nginep lagi di rumah teman gue dengan menggunakan cara izin langsung pas di tempat kayak gitu. Mungkin kalau soal tugas masih dibolehin, tapi kalau cuma gara-gara harga Grab mahal kayak enggak lagi deh, gue takut diusir. Sambil nunggu buka puasa, mending kita cerita horor lagi. Siapa yang kampungnya itu di daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah bagian timur, dan setiap pulang kampung pasti selalu naik bus. Pasti kalian udah gak asing lagi dengan nama bus Sumber Kencono, atau yang sering diplesetin nih sama orang-orang jadi Sumber Bencono atau Sumber Bencana. Kenapa? Karena bus ini udah terkenal banget dengan armadanya yang ugal-ugalan dan sering banget menimbulkan korban jiwa akibat ugal-ugalannya bus ini. Bahkan pernah waktu itu bus ini itu dibakar oleh massa yang ada di Ngawi karena menabrak pengendara sepeda motor sampai tewas. Aduh, sampai belibet gini gue ngomongnya. Oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi suatu malam nih sekitar pukul 12 malam, ada seorang pemuda yang lagi nunggu bis ini. Dia tuh mau kemana gue juga nggak tahu, karena gue nggak kenal sama di pemuda. Ngapain gue nanya-nanya dia? Udah langsung aja, nggak usah dipikirin dia mau kemana. Pokoknya dia lagi nunggu ini bis. Terus sekitar udah 2 jaman gitu dia nggak datang juga nih bis kan gitu. Udah mana dia sendirian di situ. Jadi agak deg-degan juga, takut ada preman yang nyasar ataupun ada takut hantu. Karena pada saat itu lagi malam Jumat Kliwon yang disebut sama orang-orang itu biasanya malam keramat lah. Nah, nggak lama dari dia nunggu di situ, tiba-tiba ada satu pemuda lagi ya ikutan nunggu juga bis di situ. Jadi dia berdua nih. Jadi dia ngerasa kayak oke, ada temennya lah ya, kalau misalnya ada preman pun kita bisa mencar. Jadi premannya bingung mau ngejar yang mana gitu. Dia tuh kan berdua tuh kan dia nunggu busnya. Terus sambil nunggu bus ini karena bisa belum datang, akhirnya si pemuda ini tuh mencairkan suasana dengan nanya ke pemuda yang baru datang, "Mas, mau kemana mas?" gitu. Gak ada jawaban. Nengok aja kagak nih mas yang baru datang ini. Jadi dia terus-terusan ngeliat ke arah jembatan layang Janti ini. Jadi kayak nunggu bisnya terus kayak nggak ngehirauin si omongan si pemuda ini. Terus ya udah, karena kayak ya anjir dicuekin gue nih, ya udah bodo amat ya, tetap aja nunggu di situ. Yang penting ada temennya kan. Nah akhirnya nggak lama dari situ si bis ini datang. Bis yang kita tunggu-tunggu, bis kuning bukan dong, bis anak UI dong kalau kayak gitu. Bis Sumber Kencono Jogja Surabaya. Yang pertama naik ini pemuda yang baru datang. Setelah itu baru si, ini kita sebut saja tokoh utama kita namanya A ya. Si A baru, jangan deh, Reno aja. Reno naik, nah pas banget dia baru naik satu kaki ini langsung jalan tuh bis. Jadi kayak buset, buru-buru amat nih. Pas si Reno ini masuk ke dalam, itu dia ngelihat semuanya udah penuh, tumben-tumbenan nih. Biasanya tuh masih sepi gitu, karena apalagi kan di situ jam 12 malam. Sebenarnya itu ada bangku yang isinya untuk 3 orang, tapi baru diisi sama 2 orang. Pas si Reno bilang permisi mau duduk gitu loh, tapi nggak digubris gitu. Jadi kayak lah, kenapa nih? Itu akhirnya si Reno berjalan ke belakang, paling belakang itu masih kosong. Jadi udah akhirnya dia duduk paling belakang. Nah sampailah di daerah Kalasan. Biasanya kalau udah nyampe sini tuh suka ada kondektur yang keliling buat narikin bayaran-bayaran. Tapi kok ini nggak ditarik-tarik nih bayaran. Cuma menurut si Reno tuh kayak ya udahlah bodo amat lah. Bagus juga kalau misalnya gratis, gue sampai Surabaya gratis nih. Sampai dimana akhirnya si Reno ini menyadari bahwa ada kejanggalan di bis ini. Karena dia ngerasa sejak dia masuk sampai sekarang itu tuh bener-bener suasananya sunyi banget. Ya emang sih ini kan bis malam ya, udah jam 12 gitu. Cuma kayak sesunyi itu, padahal sih penumpang-penumpangnya ini banyak yang masih bangun. Walaupun mereka ngobrol tuh kayak ya ngobrolnya pelan, cuma 1-2 orang aja, sisanya tuh dengan tatapan yang kosong gitu. Di situ dia udah mikir yang kemana-mana. Di situ dia teringat cerita mbahnya yang pernah cerita tentang bus hantu, dimana kata mbahnya kalau naik bus usahain dari terminal, jangan dari Janti, karena katanya konon katanya sering ada bus hantu yang suka ngambil penumpang di situ. Jadi kenapa dinamain bis hantu? Karena bus itu pernah mengalami kecelakaan dan semua penumpangnya itu tewas. Dan konon katanya kalau kita masuk ke bus itu semua penumpang akan berwajah pucat, diam, dan kita tuh nggak dihiraukan saat kita berada di situ. Jadi kita dicuekin gitu, dan itu sangat-sangat relate sama kejadian yang dialami Reno pada saat itu. Terus untuk menghilangkan pikiran aneh itu, akhirnya Reno mencoba untuk bertanya ke si pemuda mas-mas yang bareng sama dia buat naik ke bus itu kan. "Mas mau turun di mana mas?" gitu. Gak digubris, gak dijawab, nengok aja enggak. Akhirnya si Reno mencoba untuk megang bahunya dan nembus, bocor, langsung dia cari no drop untuk dilapisin biar nggak nembus. Nggak ada bercanda.
Seketika langsung panik Reno dan dia langsung maju ke depan untuk ke tempat supir dan bilang, Pak, kiri pak, saya mau turun di sini. Dan nihil guys, gak ada yang ngegubris dia. Untuk menghilangkan rasa paniknya dia tuh berdoa, tapi kayak gak bisa karena doa-doanya tuh lupa semua yang diajarin sama mbah-mbahnya. Terus ya udah akhirnya dia ngambil sebatang rokok buat ngerokok dan tiba-tiba ada suara dari belakang, Cak, kok bisnya bau kemenyan ya? Kata seorang penumpang di belakang Reno yang menatap lurus ke depan seakan-akan tidak melihat Reno dan dia bertanya kepada kenek yang ada di situ. Dan keneknya cuma bilang, oh nggak apa-apa mas, memang konon katanya di Janti itu pernah ada seorang penumpang yang lagi nunggu bis, terus dia meninggal ditusuk sama preman karena ribut. Terus katanya setiap malam Jumat Kliwon itu kayak sekarang ini dia suka ikut naik bis mas, kasihan kayaknya matinya nggak tenang. Di situ Reno mendengarnya dan terpaku sementara bis tetap melaju. Udah lama gak cerita horor, mari kita cerita horor. Pas banget gue lagi gak bisa tidur. Sebut saja tokonya ini Hefni. Jadi Hefni ini baru 1 minggu masuk kuliah dan menempati kosan dia yang sekarang. Kosan ini cukup sepi karena ada 12 kamar tapi cuma diisi 4 kamar, berarti 8 kamar tuh kosong. Walaupun dia baru 1 minggu, Hefni udah lumayan cukup akrab nih sama temen sebelahnya. Kamar sebelahnya itu Mas John, salah satu mahasiswa teknik elektro. Jadi dia tuh setiap sore sering nongkrong bareng sambil minum kopi. Ini gue liat emang anaknya indie banget nih. Senja gimana gitu, India bukan dong, indigo, nggak bercanda. Oke lanjut. Nah, suatu sore si Hefni kan mau mandi nih, di mana di sungai, bukan di kamar mandinya dong. Terus pas dia keluar ngambil handuk, pas mau masuk dia ngelihat kamar sebelahnya itu si Chris, dia mau pindah lagi rapi-rapi gitu. Terus pamit lah seperti biasa, Chris, gue pamit ya gitu, mau pindah tuh pindah kos maksudnya. Terus kayak iya hati-hati gitu dan berarti tinggal 3 kamar, si Hefni, Mas John sama satu lagi. Nah satu lagi ini itu jarang banget dilihat sama si Hefni sampai beberapa hari kemudian ketemulah sama si mas-mas yang tinggal di kamar ini nih yang belum pernah Hefni ketemu sejak dia pindah ke kosan itu. Nih mas, kamu yang tinggal di kamar ini ya? Terus kata si mas-masnya, oh iya benar, saya kenalin Arif, tapi saya udah mau pindah nih. Terus si Hefni bilang, oh iya kenalin juga Hefni, penghuni baru di kamar 11. Si Arif bilang, Hef lu bantuin gue deh nih ngangkat-ngangkat, ntar gue traktir. Emang si Arif nih kayaknya agak nggak tahu diri ya, baru kenalan dan nyuruh-nyuruh aja, tapi nggak apa-apa ditraktir. Si Hefni mau lah akhirnya karena udah habis duit bulanan mungkin kali ya, udah akhir bulan jadi kayak wah lumayan nih makan gratis. Ya udah dibantu-bantu dipak-pakin barang masukin ke mobil. Nah setelah itu langsung lah ditraktir ke warung di depan. Pas di perjalanan ke warung depan nih si Arif ngomong gini ke si Hefni, gue nggak berani ngomong di sana, tapi gue mau nanya deh, lo yakin masih mau tinggal di kosan itu? Lo nggak tahu ceritanya? Terus si Hefni bilang, aku udah bayar 6 bulan nih sayang kalau pindah-pindah. Tanya lagi lah, emang ada apaan? Terus si Arif bilang nih, akhirnya dia cerita, jadi 2 bulan lalu ada salah satu penghuni kos yang gantung diri namanya Jono. Dia tuh stres akibat tugas akhir, terus juga dia dapet dosen yang killer dan sekaligus diselingkuh sama pacarnya, makanya dia bunuh diri di kamar ujung atas. Selesai makan si Arif langsung bilang, makanya banyak penghuni kos yang pindah karena dia tuh sering ganggu, mending lo cepet-cepet pindah deh. Terus Arif berdiri langsung ke kasir sekaligus bayar dan berpamitan sama Hefni, lambain tangan habis itu cabut. Terus di situ